qobliyah zuhur. Tapi kan ada kalanya kita itu sedang aktivitas yang menyebabkan kita ketinggalan sholat ini. Termasuk ibu-ibu misalkan pengen sholat berjamaah di masjid, terus sholat fajarnya, sholat qobliyahnya nggak kebagian. Bagi yang terbiasa untuk melaksanakan sholat, maka boleh nanti setelah sholat subuh, padahal itu waktunya dilarang ya. Kan tidak boleh ada lagi sholat setelah subuh. Tapi Nabi SAW, kata Siti Aisyah, pernah suatu ketika Nabi SAW itu telat sholat subuhnya. Pernah ya, kalau namanya pernah berarti sekali dua kali gitu ya, bukan seringan gitu ya. Pernah Nabi sholat subuh, setelah sholat subuh, kemudian Nabi SAW mengkodok. Nah ini bahasanya mengkodok. Kan nggak ada sholat setelah sholat, nggak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada ya. Jadi posisi Nabi itu adalah mengkodok sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar yang ketinggalan oleh Nabi SAW. Ini apa artinya? Artinya ini saking Nabi itu nggak mau ketinggalan, saking istimewanya, saking mulianya dari keutamaan sholat 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Dan yang dibaca oleh Nabi rakaat pertama adalah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Termasuk yang pernah dikodok itu, jadi Nabi mengkodok sholat itu cuma 2. Yang pertama mengkodok qobliyah subuh sama qobliyah zuhur. Jadi Nabi ketika tidak kebagian qobliyah zuhur diganti oleh Nabi setelah sholat zuhur. Jadi ba'diyahnya teh bisa jadi 4 rakaat, 2 rakaat. Begitu. Ini menunjukkan apa? Saking pentingnya. Karena ada beberapa dalil ibu, kalau ibu bisa mengamalkan sholat ini ya. Ini dalil kalau kita mampu sholat sunnah rawatib 12 rakaat itu nanti kita akan dibangunkan istana surga. Ini hadisnya dari Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah itu salah satu istri Nabi SAW. Putrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu yang memusuhi. Kan ada Abu Sofyan, ada Abu siapa? Jahal, ada Abu Lahab. Nah, tadi sudah kita bahas. Ternyata di antara musuh Nabi, tapi Abu Sofyan nanti akhirnya masuk Islam ya, karena tersentuh oleh Nabi SAW. Jadi Ummu Habibah itu ketua majelis taklim lah kalau bahasa sekarang ya. Ketua majelis taklim ibu-ibu di zaman Nabi waktu itu yang diutus oleh Nabi SAW hijrah yang pertama ke Habasyah. Nikah dengan Ubaidillah bin Jahash. Nah celakana ibu Ubaidillah bin Jahash karena pergaulan di Habasyah itu banyak orang-orang Nasrani. Akhirnya Ubaidillah bin Jahash bergaul dengan orang Nasrani, dengan orang-orang kafir. Nah ini hati-hati, jangan salah gaul. Bayangkan Ubaidillah bin Jahash, sahabat Nabi, mantan bu, kenapa? Ketika meninggalnya matinya dalam keadaan kafir. Jadi ada mantan sahabat Nabi, bayangkan. Dia pernah menyaksikan langsung Nabi SAW. Dia pernah melihat ayat Al-Quran turun. Tapi karena salah gaul, nah jangan terlalu kebablasan gaul. Makanya saudara sendiri nanti dibatasi gaulnya. Seperti apa batasannya? Kebablasan gaulnya, akhirnya meninggal dalam keadaan Nasrani kafir. Kebayang punya? Dia yang kalau dari secara urutan dalam sirah itu Ubaidillah bin Jahash adalah orang yang ke-40 pertama masuk Islam. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita ya. Jadi ternyata ada orang yang dulu pernah bersama dengan Nabi, menyaksikan ayat Al-Quran turun, tapi murtad gitu loh. Konggo dari ayatnya orang yang jauh dari Nabi SAW. Makanya kenapa hidayah itu harus
harus kita selalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja masih minta doa, Allahumma inna nas'alukal huda. Sebelum Nabi minta sehat, minta apapun, yang pertamanya apa? Allahumma inna nas'alukal huda. Berat. Ya, berat menjaga keislaman. Nah, Ummu Habibah karena suaminya murtad, ya. Sementara Ummu Habibah tetap dalam Islam, maka ini satu-satunya istri Nabi yang dinikahi secara tidak langsung. Jadi Nabi itu dekat Habasyah, tapi Nabi menyampaikan kabar setelah Ummu Habibah secara otomatis kan karena murtad itu secara otomatis berpisah dengan suaminya Ubadah bin Jahash. Kedengar oleh Nabi, terus Nabi SAW mengutus, saya lupa sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW, tolong sampaikan ke Ummu Habibah bahwasanya Ummu Habibah sudah dinikahi oleh aku. Dan Nabi SAW menikahinya itu karena atas izin, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebayang ya, ini praktek nikah jauh ya. Nikahnya itu jauh berarti kan? Rasulullah di Madinah waktu itu, sementara ini di Afrika Utara, di Habasyah jauh. Jadi boleh ibu juga kalau mau menikahin, misalkan ibu di sini, putri ibu, anaknya di Mesir, di Madinah, misalkan itu bisa kan? Yang penting ada walinya, gitu kan? Hah? Nikah Zoom, bisa. Kebayang dulu nggak ada, kan kaget nanti. Makanya sebetulnya mahar terbesar Rasulullah SAW itu adalah pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah. Mahar terbesar Nabi SAW itu pernikahan dengan Ummu Habibah. Kenapa tadi? Untuk menguatkan, untuk meyakinkan bahwa wahai Ummu Habibah, engkau tidak sendirian, engkau bersama dengan Rasulullah SAW. Panjanglah cerita namanya, dan kita sedang membahas istri Nabi begitu ya. Akhirnya kemudian pas begitu 2 tahun kemudian Ummu Habibah ke Madinah. Pas ke Madinah deh Ummu Habibah merasa apa namanya? Pulang geleng gitu ya, jadi bingung kenapa? Terlalu banyak syariat ayat-ayat Allah yang sudah turun. Sedangkan Ummu Habibah kan waktu itu dia hijrah yang pertama ke Habasyah. Jadi istilahnya tuh banyak yang ketinggalan gitu ya. Banyak yang nggak tahu ada turun ayat ini turun, sehingga kemudian dalam dirinya itu gimana caranya saya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Contohnya diantaranya misalkan pas hari Jumat, demi untuk mengejar ketertinggalan ya, karena merasa 2 tahun walaupun sudah dinikahi oleh Nabi tapi belum sempat ketemu. Pas begitu ketemu, ini ayat sholat, ayat puasa, ada macam-macam ibadah. Sementara di Mekah kan belum. Akhirnya pernah terpikirkan ide, oh kalau gitu saya mau puasa hari Jumat. Hari Jumat, kan hari Jumat hari yang bagus. Saya ngapainnya supaya saya bisa mengejar ketertinggalan ibadah dari orang-orang sahabat Nabi dan sahabiah gitu ya. Saya mau puasa aja hari Jumat puasa. Udah gitu kemudian oleh Nabi SAW ditegur, wahai Ummu Habibah, ya, kamu ada apa gitu ya, puasa di hari Jumat? Enggak, saya pengen aja gitu, saya ini hari mulia, ya udah saya puasa saja. Apakah kemarin kamu puasa? Tidak. Apakah kamu besok ada rencana berpuasa? Tidak. Kalau begitu batalkan puasamu. Nah ini larangan. Jadi hadis-hadis terkait ini larangan puasa hari Jumat ini karena saking semangatnya Ummu Habibah ingin puasa jangan ketinggalan. Terus terkait sholat, jadi dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat gitu ya. Karena tadi mengejar ketinggalan. Terus kata Nabi SAW, man shalla 12 raka'atan fi yaum, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat, maka ya bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan istana rumah di surga. 12 rakaat. Kan pertanyaannya 12 rakaat kan apa kan gitu ya? Sholat 2 rakaat itu apa saja?
Yang pertama itu 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini juga Nabi SAW termasuk seringnya beliau Nabi SAW itu sholat qobliyah berarti ya. Qobliyah zuhurnya itu 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 12 rakaat itu sebagai ulama menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib. Kecepatan nggak? 2 rakaat sesudah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau bisa mengerjakan 12 rakaat ini, maka ada jaminan dari Allah akan dibangunkan istana di surga. Yang 10 jam 10 pondasi nang mungkul berarti. Tapi lumayan lah. Ada kurangan apa tadi? Oh, sumbernya 2-nya. Kalau buat, nah ini juga ada pendapat yang lain. Maksudnya pendapat lain itu gini, tenang dulu ya. Ada yang menyebutkan nanti yang penting 12 rakaat. 12 rakaat bisa ditambah dengan sholat duha. Jadi ada yang berpendapat sebagai ulama pokoknya sholatnya sholat sunnah 12 rakaat. Jadi bisa ditambah dengan sholat duha. Jadi tapi yang kalau yang sholat duha begini, barang siapa yang dia sholat 12 rakaat dari mulai subuh sampai zuhur waktu siang 12 rakaat. Berarti kalau begitu kalau 12 rakaat sholat duha berapa rakaat gitu ya? Tambah nanti qobla zuhur. Jadi ada 2 riwayat ini apa ya? Riwayat yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Riwayat yang kedua, pokoknya sholat 12 rakaat sampai waktu siang dan sampai waktu zuhur dari sebelum subuh. Kalau kita bisa 12 rakaat mengerjakannya, maka kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah dibangunkan istana di surga. Kalau sama sholat duha dapat 12. Kalau Nabi berapa rakaat sih sholatnya sehari semalam? Pokoknya 12 rakaat saja ya. Tapi ini sebetulnya kalau 12 rakaat ini bisa, kalau sebagian di mazhab Syafi'i itu termasuk di antaranya 2 rakaat sebelum isya. 12 nanti. Tapi kalau berdasarkan dari penuturan Ummu Habibah, karena yang mendengarnya langsung adalah Ummu Habibah, istri Nabi yang bernama Ummu Habibah, itu Nabi nyebutinnya 4 rakaat sebelum zuhur. Jelas bukan? Jadi, nah sepanjang sholat itu, sepanjang 12 rakaat ini, yang dibaca oleh Nabi Al-Kafirun sama Al-Ikhlas kan ya, Ibu? Gak usah panjang-panjang. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Gitu. Jadi yang 12 rakaat ini, rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Gampang tuh, Bu? Gampang lah ya, kuliah ya. Ya, kuliah kulhu. Insyaallah mudah ya. Kalau Nabi berapa rakaat sehari semalamnya? Nah ini luar biasa ini. Kalau kita bisa seperti Nabi SAW, maka Masya Allah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya ada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sehari semalamnya, baik yang wajib dan sunnah kalau dikumpulkan tidak kurang dari 40 rakaat. Jadi jumlah total sholat Nabi sehari semalam, sholat wajib dan sholat sunnah totalnya itu 40. Jadi kalau ibu bisa mengikuti Nabi SAW, Masya Allah, dunia akhirat sudah dalam genggaman kita. 40 rakaatnya apa saja? Sholat wajib berapa? Sholat wajib berapa? 17? Nah, iya itu sudah asal, total berapa? 17? Iya 17 berapa ya? 17 2, 4, 6 10 13, ya 17 17 ya. 17 ya, berarti kurangnya berapa lagi?
Ke 40 kurangnya berapa? Sholat wajib, berarti kurangnya 11 kan 40 deh? Berarti ya. Ditambah 11 rakaat sholat tahajud. Jadi total berapa? Jadi kata Siti Aisyah, Nabi SAW sholat tahajud 11 rakaat. 11 tambah 17 jadi 28. Sisanya berapa lagi? 12 rakaatnya itu adalah sholat witir. 12. Jadi belajar matematika punya. Jadi pas kan Bu, rawatibnya berapa? 12. Jadi maksudnya begini, Nabi SAW dalam sehari semalamnya tidak kurang sholatnya itu dari 40 rakaat. Kalau sholat tahajudnya 11, maka nanti digantinya dengan sholat duha. Jadi misalkan sholat duhanya di 8 rakaat, atau misalkan 10 rakaat, atau misalkan 12. Jelas? Jadi berapa rakaat kalau Nabi Bu? 40. Sholat wajib 17, sholat tahajud 11, atau bisa di apa? Kalau kurangnya bisa ditambah dengan sholat duha itu 11 berarti hitungannya. Sisanya berapa? 12 rakaat itu sholat sunnah rawatib. Jelas? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di setiap sholat-sholat yang tadi disebutkan itu, di luar sholat wajib tadi itu, yang dibaca oleh Nabi apa? Al-Kafirun. Kira-kira nanti Bu, ini istimewa nggak sholat Al-Kafirun ini? Istimewa dong. Kenapa? Saking istimewanya, surat ini selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Itu yang pertama keutamaannya. Jadi kembali lagi hadisnya dari Nabi itu selalu membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di sholat-sholat sunnah. Ya, terutama 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. Terutama 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. Kenapa? Karena kalau subuh itu sholat pembuka di waktu pagi hari. Kalau sholat sunnah maghrib pada maghrib pembuka malam. Jadi pembuka siang dan pembuka malam itu Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas disebut dulu waktu membahas surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Muqashqishah. Surat yang dipakai buat menjaga, melindungi diri kita dari godaan syaitan, dari kejahatan makhluk. Makanya Ibu, surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas kan ada tuh kalau Ibu baca zikir pagi dan petang, itu dalamnya ada surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas fungsinya sebagai benteng kita, pertahanan kita dari apa? Dari segala macam gangguan syaitan, dari gangguan yang jahat-jahat, gitu. Tolak bala termasuk, ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jelas Bu? Itu yang pertama, ya. Jadi kenapa Nabi kan mengawali hadis ya? Nabi itu berlindung kepada Allah, menitipkan jiwanya, dirinya kepada Allah, diantaranya dengan membaca surat Al-Kafirun dan malam hari. Kan awal malam hari maghrib berarti kan? Nabi juga berlindung kepada Allah, menitipkan dirinya supaya dijaga oleh Allah dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang kedua sekarang, keutamaan Mas ya, keutamaan yang kedua. Ini hadis-hadisnya banyak sekali sebetulnya, tapi saya kalau hadis yang 12 rakaat tadi, bahkan ada hadis yang lain Bu, seperti ini. Man thabara ala ithnai asyratan rak'atan fil yawm wal laylah dakhala al-jannah. Hadis sahih, hadis riwayat An-Nasai. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sehari
12 rakaat, niscaya dia akan masuk surga. Ya? Jadi 12 rakaat Ibu, kalau Ibu sampai akhir hayat bisa menjaga 12 rakaat ini, insya Allah ada jaminan dari Allah untuk masuk surga. Keutamaan yang kedua, bukan keutamaan sih ya, ini lebih kepada apa ya? Kapan saja sih Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun, ya gitu ya. Yang kedua Ibu, Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun itu setelah tawaf. Kan setelah tawaf 7 keliling Ka'bah, 7 kali keliling Ka'bah, Nabi SAW kan kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat Bu di belakang makam Ibrahim. Habis tawaf, kan tawaf tuh kalau di Masjidil Haram pengganti sholat sunnah tahiyatul masjid lah. Kalau tadi kan ibu kesini masih masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram penggantinya apa? Tawaf 7 keliling. Nah setelah tawaf disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu yang kayak tapal kuda itu. Masuk ke sana giliran sholat sunnah 2 rakaat. Dan Nabi di tempat yang istimewa, kan di tempat istimewa nih, tempat diijabahnya doa nih. Nabi SAW sholat 2 rakaat yang dibaca oleh Nabi adalah surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Artinya apa? Ternyata Nabi juga membaca surat Al-Kafirun bukan hanya di waktu-waktu yang istimewa, tetapi juga di tempat-tempat yang istimewa. Ini tempat makam Ibrahim itu yang setengah lingkaran ya berarti ya? Setengah lingkaran apa bukan setengah lingkaran ya? Yang dekat Ka'bah itu makam ya, bukan makam ya, makam tempat Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah, bukan kuburannya, bukan makam ya. Yang itu yang kedua, kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun juga dibaca oleh Nabi pada saat ketika kapan? Saat ketika sholat witir. Sholat witir, Nabi bacanya surat Al-Kafirun. Termasuk Nabi juga menganjurkan membaca surat Al-Kafirun saat kapan? Saat ketika kita sholat istikharah. Jadi kalau ibu pernah sholat istikharah? Sebagian kecil yang pernah, berarti sebagian besarnya belum ya. Sholat istikharah, sholat ketika kita dihadapkan 2 pilihan gitu ya. Berarti ibu yang di belakang pun belum pernah dihadapkan dengan 2 pilihan berarti. Sholat istikharah itu disunahkannya, yang disunahkan. Jadi kalau ibu nanti suatu saat sholat istikharah, ternyata surat yang dibaca oleh Nabi apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian termasuk surat untuk meruqyah tadi ya, muqasyisah, untuk meruqyah diri kita dari segala gangguan itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Artinya apa kesimpulannya? Al-Kafirun ternyata ini ayat surat favorit Nabi SAW, dibaca di waktu yang istimewa dan juga di tempat-tempat yang istimewa, surat Al-Kafirun. Dan ternyata Masya Allah ya, Nabi itu tidak memberatkan kan, yang dibaca Nabi itu surat Al-Kafirun. Kamu yang telah dibaca surat Al-Baqarah, waduh, aku ngapain lagi? Ya. Makanya Nabi yang dipilih surat Al-Kafirun yang bisa, udah gitu bonus lagi Al-Kafirun kan, karena ada yang berulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum. Diulang lagi, wa la antum a'buduna ma. Tapi kadang ayat di buku terberes-beres dibaca. Terus wa la antum a'buduna wa la ana wa la antum terberes-beres. Makanya imam kadang menghindari bacaan ini mesti beres-beres. Wa la antum wa la ana wa la antum terus ya ayo. Oh, ngaman ya. Beres-beres bacaannya. Padahal sudah dikasih bonus soalnya. Ulang ya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum abiduna ma. Terus udah lagu ini hukum udah dibalikan lagi. Lagu ini hukum. Oke,
sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Ada kisah apa? Ada sejarah apa sih di balik turunnya surat Al-Kafirun? Saya bacakan dulu nih ya. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Anna hadhihi surah fi nafarin min Quraisy. Jadi ayat ini turun berkenaan tentang sekelompok orang-orang Quraisy. Ya, minhum Al-Haris bin Ash. Jadi ada beberapa pembesar Quraisy, di antaranya adalah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ada 4 orang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa katanya? Jadi katanya teh, wahai Muhammad, kita ini kan sudah lama nih perang terus, berantem terus, bermusuh-musuhan terus. Sudah banyak korban dari pihak Muslim ataupun dari pihak kami, gitu ya. Sudah banyak kesusahan yang kita alami. Sudahlah, kita damai saja. Lalu kemudian orang kafir ini tapi menawarkan, apa tawarannya? Ta'budu alihatana sana wa na'budu ilahaka sana. Jadi kata, udahlah kita damailah. Tapi jadi begini tawarannya. Kami setahun ta'budu alihatana sana. Setahun kami menyembah Tuhan kami. Tahun besok, tahun depannya lagi kami menyembah Tuhan kamu. Jadi udahlah, biar damai lah. Pengayaran di peperangan lah, kurang. Nah, ini batasan toleransi ya. Sudahlah, jangan lagi ribut-ribut, kita damailah, capek perang gitu ya. Sudah terlalu banyak uang yang keluar, korban berjatuhan gitu ya. Sudah, kita damai. Gimana nih? Tawarannya adalah, jadi tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kami menyembah Tuhan kamu. Dan sebaliknya, kamu juga begitu, wahai Muhammad dan seluruh kaum muslimin. Tahun ini menyembah Tuhan kamu, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Jadi giliran seperti itu, giliran seperti itu. Lalu kemudian turunlah surat Al-Quraish. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agama. Jadi nggak bisa. Nabi menolak, nggak bisa dicampur adukan begitu ya. Sok ayeuna urang bebarengan merayakan Idul Fitri, mungkin urang bebarengan deui ngayakeun. Seperti itu nggak bisa dalam Islam. Ini sudah apa namanya, peristiwa yang begini itu sudah ada dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai situ Bu? Ya, jadi nggak bisa, agama nggak bisa dicampur adukan. Kemudian agama tidak bisa dianggap sama. Orang kafir saja menganggapnya beda. Orang kafir dulu, mereka pas ketika ketemu Nabi, bilangnya agama kita berbeda. Ujuk-ujuk aja ya. Orang yang mengatakan agama itu sama. Orang kafirnya saja gedungnya mengatakan berbeda, gitu ya. Jadi ini toleransi yang luar biasa sebetulnya. Silakan dalam urusan sosial, dalam urusan muamalah, dalam urusan dagang dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau dalam urusan ibadah sudah nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Ini seringkali yang suka jadi polemik nih dari tahun. Kadang dipaksakan karyawan tertentu harus pakai atribut. Apa namanya? Kan kita juga nggak pernah memaksakan mereka untuk kalau Idul Fitri kudu wajib, walaupun kita mayoritas, semua yang non muslim itu harus pakai atribut. Bukan pakai ketupat atau gimana, kan enggak ya? Maksudnya enggak kan? Nah giliran kita sekarang juga ya, sekarang justru malah dipaksakan begitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini batasan. Kalau dalam urusan agama, urusan akidah, kita harus tegas. Kalau ada kaitannya dalam urusan ibadah, Nabi saja mengatakan menolak. Bahkan Nabi dalam riwayat yang lain pernah ditawari dengan sesuatu yang apa namanya, menggiurkan lah. Istilahnya itu menggiurkan tuh. Nabi pernah sok lah, udah orang damai
Apa sih yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin wanita tercantik? Ya sudah, nanti kami sediakan, kami akan melakukan sayembara. Mulai nama Miss Universe gitu ya. Nanti yang terpilih istrinya bisa dinikahi oleh Nabi. Kalau kamu ingin harta, siaplah kami untuk menjadikan engkau jadi nomor 1 terkaya di Jazirah Arab. Cik Nabi dehnya. Kenapa Nabi menolak semua? Karena kalau munasabah kaitannya setelah surat Al-Kafirun surat apa sih? Kalau di Al-Quran? Setelah surat Al-Kafirun? Sebelum Al-Kafirun, mohon maaf, sebelum Al-Kafirun. Al-Kautsar. Sebelum surat Al-Kafirun, kalau dari urutannya dari Al-Baqarah, Al-Kautsar. Intinya apa di surat Al-Kautsar? Nikmat yang banyak kan? Nikmat yang melimpah. Inna a'tainaka. Kenapa? Nah ini kalau berbicara tentang munasabah kaitannya dengan surat sebelumnya Al-Kautsar, kaitannya kata para ulama tafsir, kenapa Nabi menolak? Soalnya Nabi sudah pernah ditawari dengan sesuatu yang jauh lebih banyak dari oleh Allah SWT. Kalau berbicara harta, ibu percaya nggak? Nabi itu pernah kata ditawari, kalau kamu ingin diakui sebagai orang terkaya di Arab, kami siap untuk menjadikan engkau menjadi orang nomor 1 terkaya. Kami siapkan seluruh harta, kami kumpulkan, dan itu menjadi milik kamu. Begitu. Asal syaratnya kamu berhenti untuk berdakwah, mengajak orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Nabi itu pernah tuh ditawari oleh Allah dengan tawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Apa di antaranya? Nabi itu pernah ditawari oleh Allah itu melalui malaikat Jibril merubah ini apa? Gunung Uhud dirubah jadi emas. Apa ya itu? Gunung Uhud, gunung pernah ditawari oleh Allah, mau nggak gunung ini dirubah menjadi emas dan jadi milik Rasulullah? Tapi oleh Nabi ditolak. Lamun ibu yang ditawari kira-kira kebayang gunung Uhud ditawar sampai berapa kali? Ditawar sampai 2 kali. Kurang melebahnya mun di ianya kebayang mas. Ternyata makanya Nabi menolak gitu ya. Tapi ini sebetulnya Nabi sedang mengajarkan kepada kita. Ini saya sampaikan saja nih ya. Nabi SAW itu sedang mengajarkan kepada sahabat Nabi tentang cara pandang kita terhadap harta, terhadap dunia. Kenapa? Karena di kesempatan yang lain Nabi SAW pernah memotivasi sahabat Nabi dengan harta. Ibu, menurut ibu harta itu baik apa jelek? Menurut ibu harta itu, dunia itu bagus apa jelek? Kalau ibu dikasih pilihan, dikasih tawaran harta dunia yang berlimpah, ibu terima apa ibu tolak? Ibu yakin dengan setelah diterima bisa melakukan banyak kebaikan? Lebaran nih. Ini saya sedikit membahas ini sedikit mulai ya. Cara pandang Nabi terhadap harta supaya tidak salah paham, supaya tidak gagal fokus gitu ya, tidak salah paham. Nabi SAW pernah kan nolak tadi ya, nolak gunung jadi emas, ditolak beberapa kali. Tapi di saat yang lain justru Nabi pernah memotivasi sahabat Nabi itu dengan harta. Di antaranya siapa? Amr bin As. Amr bin As waktu itu baru masuk Islam, baru 4 bulan masuk Islam, dipanggil oleh Nabi, wahai Amr bin As, hadir. Amr bin As itu sahabat Nabi, orang yang pertama menaklukkan negeri Mesir. Makanya masjid terbesar di Mesir namanya Masjid Amr bin As, sebagai penghormatan. Masjid Amr bin As. Wahai Amr bin As, kemarin saya akan tugaskan kamu untuk membawa pasukan
semoga kamu dimenangkan dan kamu pulang membawa banyak harta. Bertolak belakang nggak dengan yang pertama tadi? Nuka hiji tadi Nabi nolak, nuka dua justru Nabi menolakkan. Wahai Amr bin As, pergilah engkau, semoga engkau dimenangkan Allah dan pulang jadi bebenangan lah gitu ya. Menang tapi tidak tangan kosong gitu. Pulang membawa banyak harta. Mendengar ucapan ini Amr bin As terasa kayak, aduh, kalau begitu mah berarti orang masuk Islam disangka Nabi itu gara-gara pengen dapat harta dunia. Jadi asa terserah gitu ya. Asa ada yang bilang serah. Sehingga kemudian Amr bin As bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta, bukan karena dunia, tapi saya masuk Islam murni saya itu senang dengan ajaran Islam. Tuh, jadi orang mampu masuk Islam itu karena ajaran Islam itu masuk di akal gitu lah ya. Beda dengan orang kalau keluar dari Islam biasanya gara-gara apa? Supermi, gara-gara Indomie, maaf menyebutkan merek ya, gara-gara mie instan kan gitu ya, gara-gara uang, betul nggak? Saya pernah tuh ke daerah sana, daerah apa sih yang sebelum Cianjur tuh yang ada tempat ikan-ikan itu tuh, waduk apa? Cilaka gitu. Sabling apa itu? Cilaka ada ceritanya? Ada ceritanya? Kalau saya kaget tuh saya mau nyari masjid buat sholat, mang ayo masjid di mana? Oh sholat mau bangun sholat udah di payu di jalan, kan? Ibu mesti terpercaya ya bukan itu sekali-kali dengan di tengah sawahnya gereja gitu. Cilaka itu namanya betul ya. Yang kunjungannya nanti ini bu tempat makan yang ikan-ikan itu. Cianjur Cilaka gitu apa gitu ya? Mohon maaf bisa saya salah nyebut. Yang kalau dari sini itu nanti ujung setelah melewati Cipata terus lurus belok kanan. Raja Badal terus sudah masuk gerbang selamat datang Cianjur sudah. Raja kan apa ya? Nah ini kudu jalan-jalan gitu. Nah itu tempat makan di atas apa? Di atas waduk apa itu? Waduk sungai itu namanya ya. Kebetulan saya waktu itu diundang ceramah di atas sungai itu. Jadi dia bos ikan gitu. Pas mau cari masjid, mana masjid? Nah gitu ya. Pas ditanya, ternyata di sana pakai kerudung bu, pakai samping, pakai kopea. Cik ibu kira-kira meninggal begitu, pantasnya orang Islam bukan orang Muslim. Di sarung, di samping, nyari bahasa Sunda, pakai kopea, Muslim kan? Saya juga mengira begitu Muslim. Kok bahasa Sunda asal-aneh orang Sunda tapi kalungnya salib gitu. Aneh ternyata, oh di sana ternyata ini jadi pusat kristenisasi bu. Pakaiannya juga murah. Ibu mau nyanyi, kalau dulu ibu, kalau lagi juga ibu-ibu, nyanyi sih saya mau ibu sih terus loh. Nah sebenarnya nyarap ibu mau nyanyi ya teh. Ada di kampung untuk gamis turun ke samping ternyata, samping di samping. Ini ada ibu. Tapi agamanya kalau tidak salah namanya Cirata apa Ciranjang itu? Cirata mah dalam Kalong. Oh Cirata mana? Pokoknya waktu itu saya arahnya ya ke arah Cianjur gitu. Ciranjang gitu ya. Ayo orang gitu bu. Laras bu ayo gitu deh. Ada yang betul. Sundahan tapi benar iya. Bahasa Sunda lepas bu. Makanya saya kira saya beli bakso tahu waktu itu jadi jajan gitu kan bahasa tahu. Nasi makan di Bomean.
Iya, jadi kalau orang keluar dari Islam itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara sembako. Simbang masa tahun juga dari os. Imam bakat ibu butuh gitu ya, butuh modal ya, memang modal iman ya, kemudian IHD ini ke Islam. Jadi sangat sakral sekali apa namanya akidahnya begini. Ini sekarang yang lagi ramai Cipageran bu, sekarang lagi ramai. Cipageran sekarang lagi ramai kristenisasi. Tapi saya juga nggak tahu Cipagerannya mana bu. Tapi sekarang yang lagi sorotan itu dari ustadz-ustadz dewan dakwah, ya, itu di Cipageran sekarang lagi ramai khususnya kristenisasi. Cuma saya nggak tahu Cipagerannya sebelah mana gitu. Oh bersatu, katanya sedang marak di sana, sedang ramai adanya kristenisasi. Jadi beda ibu kalau ayah itu di Cipageran, sahabat Cipageran. Cuma saya nggak tahu di mana Cipagerannya gitu. Cuma saya dengar dari para ustadz, sekarang lagi ramai Cipageran tuh sedang ada kristenisasi. Baru ini. Saya dengarnya sekitar mungkin 3 minggu yang lalu lah. Oh, udah berapa bulan ya? Iya. Saya baru tahu ya. Lagi sebenarnya. 3 minggu lalu saya baru tahu. Karena lagi ramai. Kalau di Bandung Timur itu sedang mau didirikan gereja terbesar di Asia. Di kawasan elit di Bandung Timur. Itu lahan 2 hektar, jadi gereja termegah mungkin se-Asia di daerah Bandung. Baik ya, sekali lagi, nah kalau orang masuk Islam, ya, kalau orang masuk Islam itu biasanya dia tersentuh dengan apa? Dengan ajarannya, gitu ya, dengan ajarannya. Nah kembali tadi. Ya, tadi sampai di mana tadi awalnya ya? Ini tuh sampai berapa? Sampai berapa gitu ya? Saya 11. Tapi sedikit lagi ya, satu lagi nih kisah ini ya. Jadi ibu-ibu tadi berbicara terkait dengan harta ya. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya masuk Islam itu karena suka dengan ajaran Islam. Suka saya dengan engkau ya Rasulullah. Jadi takut dibilang dia masuk Islam itu gara-gara mengejar harta, mengejar dunia. Lalu kata Nabi apa coba jawabannya? Nabi mengatakan begini, Ni'mal malus sholih, ni'mal malus sholih lirrajulis sholih. Ini hadis Nabi. Kata Nabi, harta itu akan jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna apabila harta itu ada di tangan orang-orang soleh. Hadis Nabi ini tuh. Jadi berarti mungkin umat Islam itu kudu nikmal malus sholih lirrajulis sholih. Kata Nabi, lamun harta, kalau harta itu ada di genggaman orang-orang yang soleh, harta pasti akan banyak manfaatnya bu. Tapi kata Nabi, kalau harta banyak di tangan orang-orang kafir, kata Nabi, saksikan banyak kerusakan di muka bumi, kemiskinan di mana-mana. Terasa nggak bu? Kenapa? Karena harta uang lebih banyak sekarang ini dikuasai oleh orang-orang. Kata Nabi, lamun harta sudah dipegang oleh orang soleh, dunia aman, dunia aman, kesejahteraan di mana-mana, selamat tuh dia deh. Jadi justru Nabi memotivasi umat Islam, jadi jangan salah memandang masalah masalah zuhud gitu ya. Nggak begitu. Nabi bahkan Allah dalam Al-Quran gitu. Dalam Al-Quran surat apa ini? Allah menyebut harta itu sebagai alat penegak hidup. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum ja'alallahu lakum qiyamah. Jadi Allah menyebut harta itu dengan qiyam, penegak hidup. Agama Islam itu bisa tegak di antaranya juga dengan harta. Orang ibadah ke Mekah ke Madinah gratis itu.
Nggak boleh di Indonesia, nggak boleh di negeri tujuan, tapi di negeri ketiga, Turki, Uni Emirat Arab dan seterusnya. Ya kan? Biayanya mahal. Ya. Kebaikan-kebaikan dan seterusnya kan juga perlu dana kan, gitu ya. Bahkan, dalam Al-Quran suami disebutnya qawwam. Dalam Al-Quran suami disebutnya apa? Qawwam, penegak. Jadi kalau suami itu bisa tegak, bisa dihormati, bisa berwibawa apabila dia mampu menafkahi anak-anak dan istrinya. Istri-istri dan anaknya bisa menafkahi versi ibu, istri-istri dan anaknya. Kalau versi saya istri satu, anak-anak yang lainnya. Ya, alat penegak hidup Bu. Jadi kalau suami tidak bisa menafkahi anak dan istrinya, pasti dia akan kehilangan kewibawaan. Jadi suami itu dalam Al-Quran disebut apa? Qawwam, alat penegak. Gitu. Jadi Nabi teh sedang meneruskan pemahaman kita. Jadi ulah kita tuh memandang harta dunia teh memandang apa? Sinis gitu ya. Islam tidak begitu. Allah juga mengatakan begitu. Bahkan dalam surat Al-Adiyah yang kita bahas, wa innahu lihubbil khair. Khair artinya apa? Khair artinya apa? Khair baik ya. Allah menyebut harta dalam Al-Quran dengan kata-kata khair, baik. Jadi tidak selamanya harta itu buruk. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita. Doa yang selalu baca Nabi setelah sholat apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal iman. Nabi berdoa, ya Allah berikan aku huda, petunjuk, hidayah, terus takwa, terus sehat, wal afaf, kedua kekayaan. Tapi tadi mesti kita mohon kepada Allah takwanya dulu. Kalau kekayaan dibungkus dengan ketakwaan, maka harta itu akan menjadi baik. Kata Nabi, ni'mal malus sholih, harta yang paling baik, harta akan menjadi jauh lebih baik apabila harta itu berada di tangan orang-orang soleh. Jadi kalau selama harta itu masih beredar di orang-orang kafir, maka kerusakan terjadi di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, ya. Dan kalau harta itu berada di banyak di tangan orang-orang soleh, maka akan terjadi kedamaian, kesejahteraan. Ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan dari surah Al-Kafirun ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Ya, kalau masih ada waktu, silakan. Gimana ya? Katanya harta di tangan orang soleh. Oh, maksudnya. Tangan orang soleh. Nah itu bagaimana jawabannya? Kalau sedangkan Nabi kan jauh lebih soleh. Ya. Begini, Nabi kan sebetulnya dia sedang mengajarkan kepada kita kepada para sahabat Nabi. Maksudnya begini. Di satu sisi, ya. Jadi Nabi sedang melihat situasi kondisi. Jadi waktu itu Nabi kenapa berbicara seperti itu? Ya. Karena memang betul ayatnya bahwa harta itu bisa menggelincirkan manusia, membuat dia lalai dan seterusnya, benar gitu ya. Jadi Nabi itu ingin supaya kita itu nggak salah paham dalam menyikapi harta. Jadi di satu sisi jangan sampai juga kita terus-terusan ngejar harta lalu kemudian membuat kita lalai. Maksudnya tadi Nabi menolak, tapi Nabi meminta pilihan yang lain kayak begitu. Nah, jadi intinya sebetulnya dari hadis ini Nabi itu sedang mengarahkan kita, ya. Di satu sisi hati-hati loh, harta bisa juga mencelakakan kita. Tapi di satu sisi, jadi tergantung siapa dulu yang bersama dengan Nabi-nya waktu itu. Kenapa Nabi menolak? Bisa jadi kenapa lama sahabat yang bersama dengan Nabi itu orang yang kecintaan kepada dunianya terlampau tinggi sehingga kemudian dikhawatirkan oleh Nabi, membuat dia terlena sehingga kemudian dia mental, jadi dia tergiur oleh. Di satu sisi ketemu sahabat Nabi Amr bin As, orang yang dia justru tanda kutip ya mungkin membenci harta, membenci dunia. Jadi Nabi mengajarkan jangan juga bersikap begitu.
Kita harus memiliki dunia, kita harus menguasai harta, tetapi harus dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu. Apa sama dengan Juhud, benar. Jadi juhud itu bukan berarti kita nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Nabi itu ibu, siapa yang lebih zuhud dari Nabi? Nggak ada. Nabi itu kendaraannya 3. Nabi satu, Nabi itu kalau perjalanannya untuk perjalanan, kan Nabi itu punya kuda ya. Berarti kalau sekarang mungkin mobil smart gitu ya. Yang kedua, Nabi itu apa? Punya perjalanan jauh, unta. Yang ketiga, Nabi punya kendaraan dalam kota, motornya. Motornya Nabi apa? Keledai. Bukan keledai. Bahkan kendaraan Nabi, maksudnya namanya dundul namanya ya. Jadi pintar sih dundul ya. Ya ini ada yang banyak juga ya keledai. Seburuk-buruknya keledai itu tahu jalan pulang, tahu kandang. Jadi Nabi pernah mengumpamakan manusia. Banyak manusia itu betah di dunia, anteng jauh-jauh dengan kehidupan dunia. Dia nggak tahu bahwa kampung halaman yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Jangan kalah sama keledai. Keledai itu ibu lamun orang tai keledai sih. Ibu lamun orang dikejarkan keledai berapa hari dijamin bakal balik lagi ke rumah, ke kandangnya. Jadi kata Nabi, jangan kalah kita manusia sama keledai. Keledai itu tahu tempat pulang, tempat kembali, yaitu kalau kita manusia tempat kembalinya adalah akhirat. Namanya dundul, pinternya apa sih dundul? Kalau disuruh oleh Nabi, tolong antarkan bingkisan ke rumahnya Abu Bakar, tahu dia, terus nanti pulang lagi. Jadi begini Bu, zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ya. Yang tidak boleh itu dunia atau harta yang kita miliki yang membuat kita jauh dari Allah. Baik. Kalau selama kita punya kendaraan, punya rumah dan segala macamnya, tapi tidak menambahkan kewajiban kita kepada Allah, tentu saja itu zuhud. Gitu ya. Nah ini sebetulnya jadi ini. Jangan salah paham terkait masalah zuhud. Jadi bukan zuhudnya orang yang selalu duduk di masjid, bukan sahabat Nabi ketika mengawali dagang, pulang dari dagang itu startnya itu selalu di masjid. Tapi bukan berarti dia orang zuhudnya selalu di masjid, nggak ada usaha ikhtiar. Jadi ini justru Nabi sedang meluruskan pemahaman yang namanya zuhud itu. Oh, bisa. Ada lagi mau bertanya seputar Quran surat Al-Kafirun. Jadi kalau disimak dari penjelasan Ustaz, saya pribadi jadi punya hal yang harus digarisbawahi ya Ustaz. Pertama tentang menghadapi orang kafir, dan keduanya tentang manajemen harta. Itu keduanya sama-sama harus kita disikapi dengan ilmu itu ya Ustaz ya. Betapa pentingnya ilmu yang di awal kajian tadi Ustaz ada kata bahwa hidayah itu seiring dengan kita memperoleh ilmunya. Ya baik, Teteh Bunda sekalian, ada yang mau ditanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada nggak batasan waktu yang baik untuk sholat sunat sebelum subuh? Yang disebut dengan sholat sunnah fajar tadi ya, sholat qobliyah, kan? Jadi para ulama menyebutkan sholat sunnah fajar itu ya sholat sunnah qobliyah subuh. Berarti sholat tersebut sholat yang dilakukan setelah selesai azan subuh. dengan pendapat
kuliah dari Bataknya sudah ada sampai di Koma. Terus ada yang masalahnya kalau kita kesiangan bangunnya, terus sesudah Koma bisa dilaksanakan katanya kalau kita kesiangan. Sesudah Koma? Ya, sudah Koma, jadi sesudah Koma kita kesiangan bangunnya gitu, bisa melaksanakan itu kopiah itu. Jadi nama yang baik. Kalau yang saya dapati dari kisah tadi penuturan dari Siti Aisyah, sudah ada. Yang pertama yang disebut dengan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib gitu ya. Berarti itu sholat sunnah yang dikerjakan yang sebelumnya diawali dengan azan gitu ya. Setelah selesai azan ya. Jadi qobliyah ya seperti itu. Kemudian tadi kalau tadi kata Siti Aisyah kan pas ketika ketinggalan sholat subuh dulu, baru setelah itu ya. Tapi kategorinya bukan sholat setelah subuh gitu ya. Makanya bagi orang yang selama hidupnya tidak pernah ketinggalan sholat sunnah fajar, kan tadi ada 5 waktu yang dilarang haram untuk sholat, di antaranya sholat setelah subuh. Tapi bagi orang yang terbiasa sholat qobliyah dan tidak sempat untuk sholat qobliyah karena kesiangan dan seterusnya, boleh bagi mereka untuk sholat qobliyah nanti ditarik ke belakang, nanti jadi kayak badiah, tapi sebenarnya bukan badiah. Seperti itu. Baiklah, Teteh Bunda sekalian, bila tidak ada yang akan ditanyakan kembali, kajian bedah Quran di Sabtu pertama ini kita tutup saja. Ustaz, mungkin berkenan untuk mendoakan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau timpakan musibah, jangan Kau timpakan kesulitan kepada diri kami, kepada keluarga kami, disebabkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma gfirli wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Sehatkan selalu mereka ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Bagi di antara mereka yang sudah tiada meninggalkan kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Luaskan kuburnya, sinari kuburnya ya Allah. Kumpulkan kami di surga ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, limpahkan rahmat serta hidayah kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk senantiasa tunduk patuh dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam amal soleh. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin.
اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz yang sudah mendoakan kita semua. Kita kembali mendoakan Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu, apa yang dihajatkan semoga Allah kabulkan, berkah ilmu, berkah tenaga, berkah kesehatan dan rumah tangganya. Ilmu yang beliau sampaikan tentunya mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran pada jamaah yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang berkah. Sabtu depan bisa kembali berjumpa, berkumpul lagi di majelis ini. Insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Bunda yang mau menanyakan hal yang sudah diinfokan tadi di awal perjumpaan kita, boleh langsung ke Ibu Tika di sisi luar ya. Tante Bunda ada dengan Ibu Tika. Terima kasih.